Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Baik. Oke. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin mengecek kehadiran dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Kiki Halim, Kurnedi, Levi, sakit, Lukman Adiwijaya, Muhammad Kevin, Muhammad Ramdhani, Muhammad Aldi, Muhammad Alvin, Muhammad Amirul, Muhammad Arif Hidayat, Muhammad Faisal, Muhammad Muzi Tiansam, Muhammad Reza Falevi, Muhammad Bagas Andrian, Muhammad Iqbar Gunadi, Muhammad Zaki Jainujidan, Mulyana Ramadan, Munjrotul Huda, Noval Dwi Putra, Pandu Alfa, Peri Dermawan, Putra Rapelindo, Raden Ade Umar, Ramdhani Oktavian, Rasdiawan, Revan Alfaris, Reha Setriana, Rehan Diki, Jin, Rehan Wijayanto, Reno Novalika, Reza Pratama, Reza Roymanto, Riko. Agar lebih fokus dalam pembelajaran, marilah kita coba netralkan segala perasaan negatif kita ya. Mari ambil jeda sebentar ya, berhenti sebentar, silahkan tutup mata kalian ya, senderkan bahu kalian di kursi senyaman mungkin ya, letakkan tangan di atas meja ya, letakkan tangan kalian di atas meja, terus tutup mata kalian ya, kemudian ambil napas yang dalam,
Ambil napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan ya. Kemudian ambil lagi, tahan, hembuskan pelan-pelan. Dengan tenang, rasakan apa yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Bayangkan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian itu senang ya, yang membuat kalian itu nyaman. Terus ambil napas lagi, buang. Nah, sekarang buka kembali mata kalian dan senyum. Nah, gimana? Sudah merasa tenang? Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Apakah yang kalian ketahui tentang hand tool? Ya, silahkan Muji. Alat tangan yang digunakan dalam bengkel otomotif untuk memperbaiki kendaraan dan masing-masing alat memiliki kegunaan sendiri. Oke, jadi hand tool itu yang Muji ketahui yaitu tentang ada di bengkel otomotif ya, atau misalkan ada di dealer-dealer ya, yang tujuannya untuk memperbaiki sebuah kendaraan sebagai alat bantu ya, alat pekerjaan tangan ya. Jadi alat pekerjaan tangan itu membutuhkan ya tenaga manusia ya, itu untuk apa, sebagai alat bantu untuk membuka mur, baut ya, terus dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk memperbaiki ya, betul yang dikatakan Muji. Terus ada yang sudah pernah menggunakan hand tool? Reza sudah pernah menggunakan? Sudah ya. Salah satunya tadi ya, obeng misalkan untuk memperbaiki atau mengencangkan mur yang kendor. Tujuannya nanti itu kalian dapat ya menjelaskan fungsi serta penggunaan berbagai jenis hand tool atau pekerjaan menggunakan tangan dengan bantuan oleh manusia ya kan. Bukan karena ini tidak perlu, misalkan tidak perlu bantuan ya, nama juga peralatan tangan, berarti perlu bantuan tenaga manusia ya kan. Kalian analogikan ya, tutup botol ini seperti baut untuk kaitannya terhadap materi ini ya kan. Nah, ini ibarat baut. Terus alat apa nanti yang akan digunakannya ya kan. Nah, alat apa yang akan digunakan? Tangan ya. Kalau kita pakai satu jari itu bisa dilepas gak? Ya, kalau dua jari mungkin bisa, tapi agak kesusahan. Tiga jari bisa, mungkin juga agak ya. Misalkan kita gunakan 5 jari ini untuk membuka, mudah enggak? Mudah kita buka, gitu ya. Nah, begitupun ya menggunakan peralatan hand tool ya. Kalau kita tahu penggunaannya, cara menggunakannya sesuai dengan standar operasional prosedur ya, kita tidak akan kesulitan untuk membuka mur dan baut atau skrup. Bapak akan mengenalkan beberapa peralatan yang ada di bengkel kita ya, yang kita punya ya. Ini salah satunya ada kunci pas ya, salah satunya ada kunci pas nih ya, salah satunya ada kunci pas. Di sini ada beberapa macam ukuran dari kunci pas ini. Fungsinya ya untuk melepas baut atau mur ya, yang memiliki sela yang cukup sempit gitu.
Namun karena bentuknya tidak melingkar pada baut ya, hanya 1, 2, 3, ada persegi ya, ada 3 ini ya. Jadi ya, itu kurang cocok pada saat melepas baut yang sangat keras. Artinya momen kekencangannya sulit untuk dilepaskan. Jadi tidak cocok untuk melepas baut yang kekencangannya sangat keras atau momennya sangat besar ya, seperti itu. Misalkan Bapak contohkan untuk penggunaan kunci pas ya, nih ya, untuk menggunakan kunci pas ya. Nah, kalau misalkan kamu letakkan ini baut yang atau murnya itu keras, itu tidak bisa menggunakan kunci pas, jangan paksakan ya. Nanti alatnya akan apa? Rusak gitu ya. Nanti alatnya akan rusak. Jadi kalau misalkan oh iya ini kekencangannya bisa dibuka nih dengan kunci pas, ya kita gunakan dengan kunci pas ya. Contoh misalkan ini mudah nggak? Kalau misalkan butuh tenaga besar berarti kita jangan menggunakan pakai kunci pas. Kalau misalkan dilihat sudah 1 kali putaran dengan kita gerakan tangan, ketika baut itu berputar ya, berlawanan dengan arah jarum jam untuk melepasnya ya. Kalau untuk mengencangkannya berarti searah dengan jarum jam. Nah, kalau misalkan kita buka nih bautnya, nah ini mudah, berarti tinggal kita lepas saja gini. Terus untuk penggunaan kunci pas ini jangan setengah seperti ini ya, jangan setengah seperti ini, kita harus penuh ya. Kalau setengah misalkan ini kalau meleset, nah ini bahaya juga buat yang menggunakannya, buat kalian sendiri nanti yang menggunakannya ya. Itu kita praktekkan menggunakan kunci pas. Terus yang selanjutnya yaitu berbeda dengan kunci pas, itu ada lagi yang namanya kunci ring ya. Kunci ring ya. Ini yang namanya kunci ring ya. Ini sangat baik digunakan untuk melepas baut yang sangat keras. Perbedaan tadi sama kunci pas yaitu apa perbedaannya? Tidak melingkar, tidak cocok untuk melepas baut yang keras gitu ya. Itu seperti itu. Kalau kunci ring cocok sekali untuk melepas baut yang keras gitu ya, seperti itu. Oke, terus ada yang namanya kunci kombinasi ya. Di sini ada yang namanya kunci kombinasi ya. Tadi penggunaan penggunaan kunci ring juga sama seperti kunci pas, tapi kalau ini bentuknya melingkar sehingga perbedaannya sama tadi ya, sama kunci pas itu perbedaannya ya, dia bentuknya melingkar. Nanti kekuatannya juga berbeda, makanya dia cocok untuk kunci yang agak susah dibuat atau sangat keras, mudah untuk melepaskannya menggunakan kunci ring ya. Kalau sangat keras untuk menggunakan kunci pas itu tidak cocok gitu ya, karena bukan untuk melepas baut yang sangat keras ya, seperti itu. Terus kunci kombinasi ya, ini sama ya, untuk memasang atau melepaskan baut yang sangat sulit, tapi kemudahannya kan kalau kunci kombinasi untuk mengencangkan atau melepaskan kita bisa pakai dua-duanya ya. Nah, kita misalkan melepas kunci yang sangat keras, kita menggunakan ringnya ya kita. Terus kalau misalnya sudah kendor, kita gunakan kunci pasnya ya kan, lebih efisien penggunaannya ya, seperti itu. Terus ada lagi di sini
kunci T ya. Ini sama untuk melepas ya dan mengencangkan baut di dalam lubang atau di mana kita tidak bisa menggunakannya dengan kunci ring atau pas. Jadi jaraknya sangat susah dijangkau menggunakan kunci ring dan pas ya. Itu. Nah, misalkan di sini kan motor starter kan posisinya agak ini di dalam ya, jauh ya, misalkan kita tidak bisa menggunakan kunci kunci ring sama kunci pas, kita gunakan kunci T ya, karena misalkan ini kan untuk jaraknya ya. Nah, untuk penggunaannya ya tangannya seperti ini ya, terus nanti ininya masukkan ke dalam lubang bautnya ya, atau bautnya ya. Terus kita kendorkan ya. Kita contohkan di sini ada beberapa ukuran ya. Di sini kita pakai ukuran yang 8 ya, 8. Nah, misalkan contoh seperti ini, kita bukan baut seperti ini. Kalau sudah lepas tinggal putir aja ya, lebih mudah gitu. Oke, kita kencangkan kembali ya, seperti itu untuk penggunaan dari kunci T. Oke, sebelum kasih nama kita sepakat dulu, ini kelompok berapa? Satu. Kelompok berapa? Dua. Oke, dua. Ini yang tiga berarti ya? Oke, kelompok kita coba permainan dengan menggunakan game ya, Kahoot. Oke, siap? Oke, siap ya. Awas nih berembukan ya. Tapi ini ada waktunya ya. Kalau kalian terlambat untuk menekan tombol yang jawabannya benar, berarti nanti kalian dianggap salah jawabannya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Nah, ini yang terakhir nih. Usia apa yang menjadi semakin rendah ketika diangkat ya. Oke. Kita lihat podiumnya. Kelompok 1 urutan ketiga, kelompok 2 urutan kedua ya. Iya, tepuk tangan dulu. Untuk memecahkan masalah tentang yaitu membongkar atau melepas komponen motor starter dengan menggunakan peralatan hand tool yang seadanya ya. Oke, nanti kita analisis video yang nanti Palan putar ya. Kalian analisis videonya ya, lihat terus menggunakan kunci apa ya yang ada di video itu, tapi
karena misalkan di situ kita punyanya terbatas, berarti kita jangan ambil itu semua. Ya, misalkan di situ kunci ringnya cuma ada 2 pasang atau 3 pasang, berarti yang satunya tidak menggunakan, nanti gantian saja ya untuk menggunakan kunci tersebut. Karena tadi kita masalahnya yaitu menggunakan atau melepas komponen motor starter itu menggunakan hand tool yang seadanya. Ya. Oke. Alvin? Saya pada penayang video yang tadi saya lihat Ya. bahwa menggunakan kunci ring untuk membongkar dan memasang komponen starter, dan ada langkah-langkah cara memasangnya juga. Oke, jadi tadi yang kita lihat video tadi ya, kita analisis penggunaan hand tool-nya hanya menggunakan kunci ring gitu ya. Terus bagaimana cara memasang dan melepas dan memasang kembali motor starter yang setelah sudah dibongkar lalu dirakit kembali ya. Nanti Palan ingatkan kembali, di sini kita hanya punya beberapa peralatan yang seadanya, itu masalah yang kita hadapi di bengkel kita ya, untuk melepas komponen-komponen motor starter dengan menggunakan hand tool yang seadanya atau peralatan yang seadanya ya. Di sini ada kunci T, ada kunci pas, ada kunci ring ya, atau ada kunci kombinasi. Kalian akan gagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan. Silakan diambil alat dan bahannya untuk kalian praktekkan atau demonstrasikan dengan menggunakan hand tool yang seadanya. Buat poster tentang peralatan hand tool ya. Iya, Pak. Oke, bagus sekali, itu ada tang ya, ada obeng, terus ada kunci pas, kunci ring ya. Oke, baik sekali kelompok 2 ini ya. Nanti menggunakan presentasinya menggunakan media poster ya. Oke. Ya, gimana sih? Oh, cara pemasangan kembali itu kita mana itu? Nah, tempatnya ini dulu, yang ini ya. Perwakilan dari kelompok 1 akan mendeskripsikan penggunaan alat hand tool untuk membuka komponen motor starter menggunakan kunci pas. Saat penggunaan menggunakan kunci pas, ada kesusahan ketika membuka bautnya karena si bautnya itu kencang. Harus menggunakan alat hand tool yang bantuan menggunakan kunci ring karena lebih lebih efisien. Karena kunci pas tidak cocok untuk membuka baut yang keras, karena tadi bautnya keras.
Jadi pengguna ya perlu bantuan alat ukur kunci pas ya kunci ini sorry. Ya mungkin saja presentasi mendeskripsikan cara membuka komponen seragam menggunakan kunci pas. Ya mohon maaf bila kata-kata ya kurang masuk lah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti membuka dengan kunci pas tidak merusak palau atau palau kekencangan bautnya itu sangat keras? Ya, bisa tidak kalau teknik dan apa ya si kondisi bautnya tidak terlalu kencang. Oke, jadi kalau untuk kunci pas ya tadi yang sudah kita bahas bahwasanya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 itu tidak cocok kalau misalkan momennya itu keras atau momen putarnya itu keras ya. Nah, jadi takut dari baut atau peralatan hand toolnya atau kunci pasnya itu akan terjadi rusak atau nanti bisa saja slack di bautnya atau di ujung kunci pasnya ya. Itu saja, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari 3 kelompok tadi memaparkan sangat baik sekali ya, sudah melaksanakan praktek dengan baik ya. Ada yang mau memberikan umpan balik tentang pembelajaran hari ini ya? Faisal silakan. Peralatan dan perlengkapan di bengkel otomotif sangat beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Pemahaman yang baik tentang penggunaan alat-alat ini sangat penting untuk menunjang kinerja di bengkel baik dalam konteks perbaikan kendaraan maupun pendidikan di bidang otomotif. Dan sebelum menggunakan dan sudah menggunakan peralatan hand tools harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan standar operasional prosedur. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan oleh Faisal ya, kita harus tahu penggunaannya ya, karena nanti kalian kan nantinya akan PKL, nanti setelah PKL nanti kelas 3 uji kom, setelah itu kalian bekerja misalkan masuk ke bidang yang sama. Nah, kalian sudah tahu dasarnya ya, tahu dasarnya itu penggunaan dan fungsinya itu harus tahu dasarnya. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih karena pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang alat ukur ya. Nanti alat ukur itu ada alat ukur dari jangka sorong, terus mikrometer, dial indikator, sama multitester. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari alat ukur ya. Itu saja pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Silahkan ada yang memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Sebelum mengakhiri suatu pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.